Anta, Pak Nasim kan? Terima kasih pimpinan yang kami banggakan, Bapak Martin, Bapak Sarmoji, Bapak Aryo Bimo, dan rekan-rekan anggota Komisi 6 yang kami banggakan. Bapak Darmawan, Bapak Dirut, dan seluruh jajaran direksi yang kami hormatin, yang insya Allah menjadi kebanggaan buat ke depan. Yang pasti selamat, sukses buat Pak Darmawan dalam mewujudkan mewujudkan amanah ini dari sila kelima yang seperti ditulis di executive summary-nya ini sangat luar biasa tergugah buat bangsa, Pak. Karena dapil saya itu dari Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Jadi ujung timur paling timur, Pak, di Jawa. Jadi kalau berbicara listrik dengan program pemerintah itu 3T, terluar, terdepan, tertinggal, itu tempat kami juga masih banyak yang belum dapat listrik, jujur. Ya kan? Kebetulan saya juga sudah menerima aspirasi sebagai wakil rakyat di daerah pilihan saya, itu juga banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dari program Pak Darmawan dan direksi yang sudah tertata ke depan ini, kami harapkan yang pertama, manajemen benar-benar berjalan dengan baik. Kalau kita menoleh ke belakang, kita tidak akan bisa selesai-selesai ke depan. Paling tidak penataan ke depan kita, di sistem di manajemen, sinergisitas dari PLN ini kita harapkan lebih maksimal, Pak Darmawan. Baik dalam proses pekerjaan, dalam proses proyek, dalam proses vendor, itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang ditutup-tutupin, dan itu menjadi umum di PLN ini, menjadi proyek bisnis yang menggiurkan, ya kan? Dalam segala hal, urusan kabel satu helai aja sudah bisa menghasilkan sekian triliun. Apalagi dengan program-program pemerintah, tujuan pemerintah, ya kan, seperti wujud dari summary Bapak di sini, yaitu amal sila kelima Pancasila, ya kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti rakyat Indonesia di semua pelosok, termasuk di 3T tadi, harus merasakan listrik. Apalagi ke depan dunia pendidikan, dunia kesehatan, dan lain-lain sangat tidak bisa lepas, ya kan, ketergantungannya dari listrik. Banyak di daerah pilihan saya, Pak. Konstituen saya, masyarakat saya, umat saya sakit, lalu sampai tidak terlambat karena penerangannya, ya kan, karena rumah sakitnya mati, ya kan, banyak terjadi karena listriknya terganggu dan lain-lain, ya kan, dan juga pendidikan tidak bisa maju karena nggak ada listrik, masih pakai lampu, kalau di tempat saya namanya telmar telpek itu, Pak, namanya, Pak, ya. Jadi apa namanya, teplok kalau bahasa Indonesianya, gitu loh. Nah, itu masih ada, Pak. Dan itu macam-macam sebetulnya. Ada infrastruktur yang sudah ada, tapi jaringannya masih belum ada. Tapi saya yakin database di PLN itu hampir di seluruh desa, di seluruh kabupaten, provinsi se-Indonesia sudah ada di PLN masing-masing. Jadi sebetulnya program PMN ini sangat bermanfaat, khususnya otomatis dari jaringan-jaringan infrastruktur. Itu yang pertama, yang pastinya. Itu penting. Ya kan? Yang kedua, Pak, tidak lepas juga program PMN ini termasuk dalam hal subsidi untuk pemasangan PLN di masyarakat yang tidak mampu. Di sini ada beberapa hal, saya tadi cek juga, memang sistem database-nya itu ada dua. Kalau di PLN kan call center PLN bisa mengajukan, tapi ada juga data di sini melalui DTKS dari Kementerian Sosial, ya kan. Sedangkan DTKS ini memakai pihak ketiga. Kadang-kadang ya itu kita tahu, Pak, subsidi-subsidi ini kenapa tidak tepat sasaran? Karena bangsa kita ini sudah punya ujung tombak, kepala desa sebetulnya, yang tahu database, yang punya pendataan, yang tiap hari bertemu masyarakat. Tapi selalu melalui negara kita, pemerintah kita ini dengan pihak ketiga. Apa tidak percaya kepada eksekutif strukturisasi dari pemerintahan dari pusat ke desa atau gimana, saya nggak paham. Itu sampai sekarang saya juga belum paham dengan sistematis itu. Nah, dengan sistem-sistem pihak ketiga, vendor, dan lain-lain itu sebetulnya belum tentu mengena kepada masyarakat sebetulnya. Ya, tetapi saya kira ini jangan menjadi monoton, menjadi aturan yang harus dengan DTKS masyarakat itu masuk, padahal banyak yang tidak masuk dalam DTKS pendataan. Sampai proses NIK aja, Pak, KTP itu aja masih banyak di masyarakat itu yang KTP apa namanya, pembaharuan ya. Evaluasi pembaharuan itu banyak yang nggak ngurus masih, Pak. Banyak yang nggak ngurus, akhirnya tidak masuk dalam DTKS.
Kasihan masyarakat itu bagaimana dia berpendidikan, bersekolah dan apa-apa itu kita harapkan ke depan bisa lebih diperhatikan khususnya kepada maintenance service di tiap apa itu namanya kalau cabang-cabang PLN ya di daerah itu saya kira untuk lebih maksimal ke daerah. Saya yakin sinergisitas update data di tiap kabupaten sudah berjalan. Jadi kami harapkan PMN yang ke depan yang terus bertahun-tahun Pak, ini bisa benar-benar maksimal menyentuh khususnya di Jawa ya dan sekitarnya, Bali, di luar Jawa, dan 3T tadi benar-benar secepatnya, dan saya yakin bisa kalau itu benar-benar efektif, profesional ya kan dalam segala halnya, pekerjaan sistemnya, manajemennya, sinergisitasnya dalam kerjasama vendor dan lain-lain. Jangan sampai terjadi hal-hal juga yang mengecewakan Pak ya. Kadang-kadang kita mau kerja dengan PLN juga takut katanya, saya dengar-dengar masyarakat itu, karena bayarnya susah padahal PMN-nya lancar, uangnya lancar, tapi kadang-kadang susah Pak. Ini harus diperhatikan cross check sampai ke bawah Pak, dari sebuah divisi di PLN, dari pengadaan ya kan procurement dan lain-lain, itu harus perlu diperhatikan. Itu saya harapkan ke depan. Maintenance Pak, tolong cabang-cabang PLN, sektor-sektor PLN yang ada di sekitar kita ya kan, di Jakarta saja kita lihat Pak, bagaimana kabel PLN itu yang bergelandutan tidak karu-karuan, itu sampai bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai nanti putus, kebakar ya kan, baru diatasi. Nah ini yang saya udah habis pikir ya kan padahal di situ ada biaya maintenance juga. Saya minta tolong Pak Darmawan, direksi dan jajaran yang membawahin semuanya itu dari maintenance dan semua, coba cross check sekali kerja, sekalian maintenance-nya itu untuk kabel dan apa susahnya, kan ada alatnya itu Pak. Saya lihat kalau di tempat saya enak, kalau kita kalau masyarakat lain gimana? Saya lihat kabel udah nggak beres, saya telepon, nah itu cepat betulin, dirapikan, nah itu butuh waktu cuma 10 menit, 15 menit selesai. Seandainya ini dilakukan seluruh penjuru Indonesia dengan maintenance PLN, saya kira rapi semua PLN gitu loh. Ya memang ada tarik ulur, wah Pak itu kabelnya ada yang Telkom, ada yang ini, ada yang itu, ada yang swasta dan lain-lain. Nggak usah lah, kita konsentrasi, karena PLN ini resikonya, ya kan, tegangan tinggi. Karena kalau sampai dia terbuka, dia kena masalah, apalagi di daerah, kena pohon, kena main layangan dan lain-lain, ini resiko. Di daerah saya itu hampir tiap hari masih banyak yang mati Pak, hampir tiap hari. Hujan sudah pasti mati, ya kan, pasti itu, kena angin, pasti kena apa, pasti mati, dan prosesnya sangat lama dalam menghidupkan itu. Nah itu maintenance itu jaringan sangat penting Pak. Memang hal yang masalah kecil, tapi itu sangat risikonya besar, kebakaran terjadi di mana-mana, hampir tiap hari di Indonesia, karena arus listrik. Nah ini yang harus kita perhatikan, tidak bisa. EBT kami perlukan memang Pak, di daerah-daerah tertentu EBT itu juga kita harapkan lebih maksimal, di daerah-daerah tertentu. Mari kita kerjasama dengan cara apapun, baik itu dengan cara subsidi atau cara program PMN ini, ataupun dengan cara mungkin CSR atau apa, di daerah-daerah itu bisa lebih maksimal. Di daerah-daerah pedalaman itu saya kira itu, dan harapan kami Pak, kami bersyukur Menkyu sudah jelas di APBN 2023 luar biasa, 450 watt ini 72,6 triliun, luar biasa. Untuk pemasangan baru 450 watt ini bisa benar-benar maksimal dirasakan oleh masyarakat. Kalau bisa kita bersinergi Pak dengan Komisi 6 juga penataan ini sehingga bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat. Saya kira itu untuk kompor pimpinan, saya kira itu kompor biarkan berjalan. Saya yakin kompor listrik untuk PKL pun tidak akan pakai kompor listrik Pak, tidak mungkin pakai kabel jalan-jalan Pak. Ya mungkin di perumahan, mungkin di kafe, di restoran itu silahkan berjalan, promosi berjalan, kalau viral, hoax dan lain-lain itu sudah biasa lah. Itu sambil berjalan, tidak perlu harus dihentikan atau apa. Yang butuh pakai listrik, listrik. Yang butuh pakai LPG, LPG. Itu mengalir saja, saya kira tidak, bukan masalah yang luar biasa saya kira. Saya kira itu. Terima kasih Pak Darmawan, semoga luar biasa PLN ke depan bermanfaat, PMN ini benar-benar bermanfaat dirasakan oleh rakyat ke depan. Jadi kita bertanggung jawabkan kita sebagai wakil rakyat sesuai dengan hak konstitusi, juga kita sebagai wakil rakyat ini bangga kepada PLN dan masyarakat bangga kepada kita. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.